Halo semuanya, nah kembali lagi bersama aku. Jadi kali ini aku ingin menceritakan sedikit tentang kepribadian aku dan mungkin ya my life-ku, yaitu kehidupanku. Aku sebenarnya adalah orangnya yang cenderung tertutup ketika aku punya masalah. Terus ketika aku sakit juga aku cenderung sangat tertutup dan aku tidak ingin orang itu tahu dan orang itu khawatir tentang diri aku yang sedang sakit, juga punya masalah juga, dan aku cenderung ingin menyelesaikan semuanya itu apa-apa sendiri gitu, alias itu mungkin bisa dibilang independen ya. Aku tahu sih sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang sosial dan masih membutuhkan untuk orang lain gitu, membutuhkan orang lain juga. Tapi ketika aku punya masalah juga dan aku memutuskan untuk memendam semuanya itu apa-apa sendiri, dari situ aku merasa itu kayak di pikiran itu banyak beban gitu, banyak beban. Oh, gue nggak bisa apa-apa sendiri gini gitu kan. Jadi gue masih membutuhkan bantuan orang lain gitu, membutuhkan orang lain juga untuk selalu di sisi gue kan, seperti itu kan. Nah, tapi berbeda dengan pemikiran aku. Nggak tahu kenapa sejak aku kecil itu aku memang orangnya seperti ini gitu. Orangnya itu waktu kecil itu agak nakal gitu. Terus kalau sekarang udah di umur yang mungkin udah dibilang udah dewasa ya, jadi harus punya pemikiran yang lebih dewasa dari sebelumnya gitu kan. Tapi ketika aku juga ingin membutuhkan orang lain juga, tapi orang itu gak pernah di sisi aku gitu. Gak tahu kenapa ketika mereka ada masalah aku selalu datang untuk mereka, tapi berbeda dengan aku ketika mengalami masalah, entah itu mungkin masalah dalam urusan ya pribadi ataupun secara karir aku, bisnis aku gitu. Mereka tuh nggak ada di sisi aku. Jadi yang aku punya itu adalah diri aku sendiri, dan aku berpikir gitu, bagaimana caranya aku harus bisa menyelesaikan masalah itu gitu tanpa orang lain, seperti itu. Dan ketika aku sakit pun juga aku mendam apa-apa sendiri, menahan sakit, menahan apapun. Ketika tubuh aku sakit itu membutuhkan obat gitu. Tapi mungkin secara pribadi aku sendiri, pokoknya gue ingin sembuh sendiri gitu, bagaimanapun caranya gitu. Dan beberapa bulan yang lalu juga waktu di sekolah, ketika lari waktu itu, nah sebenarnya tuh larinya tuh masih di jarak yang normal, tapi nggak tahu kenapa tubuh aku itu tidak kuat untuk menopang tubuh aku. Ya mungkin sudah nggak sekuat seperti dulu ya fisiknya, karena mungkin sudah ada beberapa perubahan gitu. Dan ketika mau kembali ke sekolah waktu itu, tiba-tiba di sebelah kiriku ini, nah jadi di sini tuh seperti mungkin bisa dibilang jantung mungkin ya, jantung sebelah kiri itu benar-benar rasanya tuh sakit banget. Dan kebetulan aku tuh sudah buka masker kan, terus aku mencari udara buat masuk ke hidung aku supaya tidak sesak nafas, tapi itu sama aja masih sakit. Jadi gak tahu kenapa itu penyakit dari mana, atau mungkin aku gak terbiasa untuk lari jarak yang cukup jauh seperti itu, ataupun gak tahu gitu. Tapi secara aku mencari atau
share di Google tentang kok bisa ya jantung sebelah kiri itu sakit banget. Terus mau nafas juga ikutan ke sini, menarik ke atas, aku tarik ke atas, nafas aku juga masih sakit gitu, nggak tahu kenapa masih sakit. Terus beberapa menit kemudian aku sampai sekolah, aku selonjoran ya mungkin. Nah, agak sedikit membaik, tapi ketika berdiri itu masih sakit. Nah, kemungkinan itu bisa kena serangan jantung ataupun mungkin asma, atau mungkin aku nggak terbiasa untuk lari jarak yang cukup jauh gitu. Padahal waktu aku SD aku tuh benar-benar suka lari gitu. Aku suka lari-larian, entah itu dalam bentuk permainan ataupun dalam bentuk olahraga gitu. Dan dulu itu ya lari aku tuh sangat cepat gitu, karena waktu itu aku juga suka sekali olahraga gitu. Tapi di saat umurku yang sekarang, gak tau kenapa aku jadi gak terlalu suka sama olahraga gitu. Tapi bukan berarti gak pernah olahraga ya, sebenarnya tuh pernah, cuman ya gak terlalu sering aja, gak kayak seperti biasanya gitu. Aku di situ udah hilang minat aku. Cara kan aku mungkin udah dewasa gitu kan, jadi ada beberapa perubahan mungkin yang ada di diri aku yang berubah gitu. Terus juga kan aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dan aku juga anak broken home. Nah, bagi yang belum tahu aja, aku adalah anak broken home. Kenapa aku bilang anak broken home? Ya karena ayahku itu gak ada gitu. Sebenarnya mungkin masih hidup, tapi gak pernah ada kabar sampai sekarang. Mungkin dia sudah gak peduli lagi gitu kan sama anak-anaknya gitu kan, mulai dari aku sendiri, terus adik perempuanku dan juga adik laki-laki aku gitu kan. Sebenarnya dia udah nggak peduli lagi gitu semenjak dengan orang baru yang ada di Bali. Dia sampai segitunya melupakan keluarganya sendiri yang ada di Jawa Tengah gitu, alias di Tegal gitu kan. Dan aku pribadi sih sekarang udah nggak terlalu memikirkan ataupun mencari-cari dia lagi, ataupun untuk meminta kabar lagi dari beliau gitu. Sekarang udah nggak peduli gitu. Karena apa? Karena beliau sudah memilih jalannya sendiri untuk bersama keluarga barunya ketimbang sama keluarga aslinya gitu kan, yang sangat-sangat membutuhkannya gitu. Tapi di sisi lain juga aku percaya Allah itu punya rencana yang jauh lebih indah dari semua permasalahan yang sedang terjadi yang ada di dalam hidupku gitu kan. Aku sangat percaya itu. Mungkin suatu saat akan ada kebahagiaan yang muncul yang lebih indah seperti taman gitu kan. Dan aku sangat percaya tentang keajaiban yang akan Allah berikan kepada hambanya ketika hambanya mendapatkan masalah, ketika hambanya membutuhkan sandaran pelukan, ketika orang lain tidak ada di sisi hambanya gitu, yang sangat membutuhkan orang lain untuk curhat, untuk mencurahkan isi hatinya itu seperti apa ketika bersedih, ketika ditimpa musibah ataupun masalah. Allah itu selalu ada sebenarnya untuk kita, tapi mungkin kitanya yang terlalu jauh gitu. Kita memilih jalan yang jauh untuk keluar gitu, keluar ataupun tidak terlalu dekat lagi gitu dengan Tuhannya gitu kan. Terus di tahun 2022 mungkin kalian belum tahu kan,
Aku sebenarnya pernah menyukai seseorang, bisa dibilang dia itu orangnya sangat istimewa ya. Aku rasa dan aku menilai dia itu berbeda dari kebanyakan orang yang pernah aku temui, dari karakternya yang mungkin unik, random, terus cerdas, berwawasan luas, terus baik, terus bisa menjadi motivasi untuk diri aku sampai sekarang. Dan aku mengenalnya karena tidak sengaja, karena hanya awalnya aku itu mengira ya mungkin setiap orang itu ada masanya gitu, gak mungkin selamanya kita akan terus-terusan bersama orang itu. Ternyata memang benar, waktu, masa, dan orangnya itu sudah habis dan sekarang sudah asing gitu. Dan secara pribadi aku tuh jujur paling tidak suka dengan yang adanya perpisahan, entah itu perpisahan dengan teman-teman dekat aku, dengan beberapa orang yang aku anggap sangat dekat denganku, sangat spesial menurutku, dan dia memilih untuk asing dengan aku. Itu aku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk move on dari semua itu. Dan mungkin sampai sekarang aku masih gitu, masih kadang itu kepikiran gitu, kabar dia bagaimana gitu, kabar temen aku itu bagaimana di sana gitu, apa dia baik-baik aja, apa dia udah bahagia gitu, menemukan teman yang baru, menemukan orang yang tepat gitu. Dan walaupun sudah dalam keadaan asing pun aku masih punya rasa peduli gitu sama mereka, sama orang yang sudah asing dengan aku, walaupun itu sudah bertahun-tahun, entah itu baru berapa ya, baru 3 tahun ataupun 4 tahunan gitu. Aku masih punya rasa peduli gitu, masih punya rasa peduli untuk mereka gitu. Dan aku cenderung tuh orangnya agak overthinking gitu. Ketika dihadapkan masalah, aku sampai berpikir keras bagaimana caranya untuk keluar dari situ, bagaimana caranya aku mendapatkan apa yang aku mau dengan caraku sendiri gitu. Dari dulu memang seperti itu karakter dan watak aku, jadi bisa dibilang sangat keras kepala gitu. Tapi sebenarnya aku nggak punya sifat egois, itu aku nggak punya, dan aku selalu mementingkan orang lain daripada diri aku sendiri yang masih membutuhkan orang lain juga. Bukan cuma orang lain juga yang membutuhkan aku, tapi aku juga masih membutuhkan orang lain juga untuk selalu ada buat aku gitu. Dan aku lanjut untuk orang yang aku kenal dari tahun 2022. Ya dia tuh orangnya tuh baik, terus pengertian, dan aku menilai dia itu berbeda dari yang lain gitu. Tapi entah kenapa beberapa bulan yang lalu pas stuck itu berhenti waktu Oktober ataupun November ya, November 2023, dimana tahun itu, bulan itu sangat menyakitkan untuk aku. Kenapa aku bilang menyakitkan? Karena aku lihat di IG story-nya, nah dia itu foto dengan orang lain, dan bisa dibilang mungkin dia memilih itu karena mungkin merasa dia jauh lebih baik dari aku gitu. Makanya aku tuh hanya bisa diam aja, tapi aku tuh memandang orang itu sepertinya dia akan membuat dia itu lebih bahagia, lebih ceria, lebih terbuka dengan isi hatinya untuk orang itu yang sudah dia pilih sebagai semestanya gitu kan.
Ya aku secara pribadi juga nggak memasalahkan itu, tapi cukup berat gitu, karena ini adalah first time aku mengalami seperti itu, mengalami patah hati gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin sudah takdirnya harus asing ya asing gitu. Aku nggak bisa memaksakan untuk dunia untuk mengabulkan segala permintaan aku yang mungkin bisa dibilang sangat mustahil gitu. Tapi di sisi lain aku juga sangat percaya ketika hati ini sudah ikhlas, ada kata pepatah, mungkin dia akan kembali lagi kepada kita dengan versi yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika kita berpikir kok dia belum balik juga ya ke gue, ya kemungkinan hati ini masih belum ikhlas untuk menerima semuanya dengan baik, sampai-sampai kita harus kehilangan momen, kehilangan orang yang paling kita anggap spesial dan dekat untuk kita gitu. Secara pribadi dia juga sangat-sangat bisa memahami ataupun peka dengan perasaan orang lain. Terus juga dia adalah memberi nasihat yang cukup sangat baik juga. Dan aku sangat menyukai ataupun mengagumi orang yang punya pikirannya sangat terbuka, yang sangat cerdas, yang sangat berwawasan luas. Dan aku bisa termotivasi oleh dia gitu. Dia bisa membuat diri aku jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan aku sangat bersyukur bisa mengenalnya gitu, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya 2 tahunan aku hanya bisa mengenal dia. Dan sekarang semuanya sudah berbeda dan aku tidak bisa memaksakan gitu untuk kembali seperti semula lagi, karena itu sudah takdirnya dan jalannya masing-masing. Ketika dia sudah bersama dengan orang lain, maka kita tidak bisa memaksa, kita tidak boleh mengemis-ngemis lagi, karena kita punya harga diri gitu. Dan aku selalu berpikir seperti itu, dan aku akan membiarkan apapun yang dulunya sangat dekat denganku, apapun itu, ketika dia sudah bosan dengan kita, terus kitanya juga tidak boleh egois. Kita harus membiarkan dia untuk pergi dengan yang lain, walaupun perasaan kita mungkin sangat berat sekali untuk melepaskan dia gitu, sekarang seperti itu. Dan dia selalu bilang ke saya sebelum asing, cinta itu tidak mengharapkan balasan gitu, tapi ketika kita mencintai seseorang itu tidak dilarang di agama Islam. Kemudian dia bilang lagi ke saya, dan ketika masih sakit itu bukan namanya cinta, tapi kalkulasi, atau masih bisa dibilang adalah omong kosong. Tapi di sisi lain, setiap orang itu berbeda-beda cara mengungkapkan rasa cintanya kepada orang yang mungkin benar-benar dia suka gitu. Guys, gitu aja ya untuk podcast kali ini tentang diri aku dan juga karakterku dan juga kehidupanku yang sebenarnya. Okay, thank you for watching the next video. Bye bye.